visi yang kami tawarkan ke masyarakat itu terwujudnya murid yang berjiwa pemimpin bertauhid. Jadi bukan hanya dia punya kemampuan memimpin, tapi juga ketauhidan juga dia miliki. Jadi pemimpin bertauhid, berakhlakul karimah dan berwawasan luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa BMH TV dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi dalam segmen Bincang Mulia. Tentunya pada hari ini saya sudah bersama dengan Ustadz Sofyan. Teman-teman yang sebelumnya pernah lihat di channel BMH TV, Ustadz Sofyan sudah pernah hadir juga di sini. Kita ngobrol banyak hal ya Ustadz ya? Iya, betul. Masya Allah. Kita hadir lagi untuk membicarakan beberapa hal kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Oke, Ustadz, hari ini saya nanya kabar dulu. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Ustadz, saya mau nanya nih Ustadz. Iya. Banyak video yang viral sekarang Ustadz. Jadi kan sekarang informasi cepat nih Ustadz ya? Iya, baik. Ada video viral di kelas, gurunya seperti tidak dihargai. Oh iya, baik. Atau gurunya yang eksis sendiri nih Ustadz. Karena kan media sosial nih sekarang nih lagi ngetren. Sehingga jarak antara murid dengan guru kadang terlalu kelewatan nih Ustadz. Ini kan jadi salah satu problem juga mungkin. Bisa jadi problem, bisa jadi juga ini sebuah kemajuan. Baik. Gitu Ustadz ya. Iya. Nah, berbeda dengan pendidikan di zaman dulu. Ini sebenarnya seperti apa Ustadz? Permasalahan kah atau kemajuan kah ini Ustadz? Iya. Kalau kami melihat tergantung bagaimana cara kita menyikapi ya. Sebenarnya di setiap fenomena alam itu kan selalu ada pesan-pesan positif atau perkembangan zaman itu jika kita arahkan ke hal-hal positif juga bisa. Karena hakikatnya media itu kan dia benda mati. Tinggal bagaimana kita yang mengarahkan. Iya. Kalau di kami di sekolah pemimpin hal-hal itu tidak terjadi. Karena yang pertama anak-anak ini sekolahnya boarding. Ya. Oke. Yang kedua, para guru ini semua dibekali ya transformasi nilai-nilai keislaman. Sehingga ya hal-hal yang sifatnya booming atau menarik di level orang pemuda ya, kepemudaan itu tidak lantas mewarnai gaya hidupnya, tapi itu dijadikan sebagai ya sarana saja. Jadi contoh misalkan medsos. Ya guru juga punya medsos. Iya. Karena kan dialektika anak-anak sekarang kan bicaranya itu zamannya sudah era begitu ya. Iya, betul. Justru kalau kita anti malah kita tertinggal zaman. Nah, jadi guru-gurunya punya medsos, cuma medsos itu diarahkan ke hal yang positif. Jadi edukasinya kepada murid, bagaimana mereka yang punya medsos dan bermain medsos ketika di rumah, ini dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Kan itu menjadi nilai yang kita bangun ya, karena kalau kata Nabi kan didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Dan hari ini zaman medsos itu ya menghegemoni lah ya di murid maupun ya orang pada umumnya. Dan mungkin beda dengan zaman kita dulu ya, kalau sekolah belum ada medsos, mainnya kelereng, main petak umpet gitu barangkali Mas Mulki. Tapi kan medsos itu kan bikin kita kecanduan untuk membuat konten yang menarik, bagaimana supaya viral gitu kan. Nah di SP ini ketika pandemi santri-santri dipulangkan semua atau ini Ustaz tetap di sini? Kita berproses. Ketika di awal sempat kita pulangkan. Setelah ada rekomendasi memungkinkan untuk dikembalikan dan kita survei ke wali murid, ternyata lebih banyak yang mengatakan dikembalikan saja Ustadz. Maksudnya biar di pondok saja supaya aman. Karena di sini kan kampusnya juga cukup luas. Jadi kejenuhan ya kira-kira bisa teratasi dengan kampus yang luas, ada masjid, ada halaman yang luas dan lain sebagainya. Di samping itu di sini lebih terjaga. Interaksi anak dengan orang lain itu lebih terjaga di sini dibandingkan dia harus ke rumah. Nah, sehingga orang tua lebih yakin ketika ada kemungkinan untuk kita kembalikan anak-anak itu, mereka merekomendasikan sudah di pondok saja. Tentu kami lakukan tahapan seperti rapid, kemudian dan lain sebagainya ya, yang seperti itu karena mereka juga melakukan perjalanan jauh kan. Nah, setelah mereka di sini, kita kelolalah kegiatan di dalam ini semeriah mungkin. Karena juga sebenarnya kan penyakitnya ketika terkungkung itu jenuh. Iya. Sehingga ya dibuatlah kegiatan-kegiatan yang sebenarnya juga
di waktu-waktu normal lainnya kita lakukan. Misalkan ada eskul yang tetap kita mulai, kita galakkan juga. Termasuk juga guru-guru yang kan ada guru kami ini yang tinggalnya di Bekasi ujung. Nah itu ya kami ini kan aja fasilitasi dengan pembelajaran jarak jauh. Jadi bukan muridnya yang belajar dari jauh, gurunya yang mengajar dari jauh. Oke, siap. Nah, ada perubahan nggak dari mereka itu? Karena kan mereka jadi kenal sosmed dong ya, mau belajar kan online gitu ya. Iya, betul. Ada perubahan nggak dari mereka? Ini nggak seasik di rumah nih gitu. Iya, memang kalau ditanya perubahan terasa di kami, Mas. Karena kan anak-anak terlanjur nyaman ya, dan itu kan waktunya cukup panjang ya, supaya COVID itu cukup panjang. Contoh misalkan anak kelas 10 ini ya dulu kami candain angkatan COVID karena hampir yang sekarang kelas 11 ya, hampir setahun mereka belajar online. Jadi cukup panjang karena memang kan juga kami tidak berani menentang rekomendasi pemerintah sekitar ya. Ini kan untuk keamanan semua. Betul. Ada juga di antara mereka itu yang zonanya memang bukan lagi merah, hitam. Jadi setahun itu memang sempat ya hampir setahun lah kurang lebih itu belajar dari rumah. Nah, ketika sudah di sini itu terasa sekali. Jadi kami harus ubah paradigma mereka yang tadinya ketergantungan dengan medsosnya itu tinggi, dengan HP-nya itu tinggi, harus sekarang dengan Al-Quran, dengan buku kan. Tapi mereka nggak boleh bawa HP. Nah, mereka nggak boleh bawa HP, tapi kami fasilitasi dengan lab komputer. Jadi mereka bisa mengakses di situ, ada perpustakaan, bisa ya adalah proses-proses untuk dia membuka wawasan lah ya. Supaya nggak ketinggalan zaman. Betul. Koran juga kami ada, Mas. Jadi ada media-media yang kita seimbangkan lah ya, jangan sampai kita melarang HP, kemudian tidak ada fasilitas-fasilitas lain yang kita siapkan untuk dia bertambah wawasannya di dunia luar situ. Nah, Ustadz, berbicara santri SP ya, Ustadz ya? Iya, betul. Ada berapa orang santri SP? Karena kita ingin menyampaikan juga gitu ya kepada masyarakat bahwa program beasiswa yang digalang oleh BMH ini ada tempat penyalurannya loh, salah satunya di sini. Nah, kita ingin bertanya nih, berapa orang santri SP saat ini, Ustaz? Iya. Kalau kita lihat total jumlah murid itu 240-an sekitar itu. Tapi kalau program beasiswa yang bekerja sama dengan BMH itu di setiap tahun ada kuotanya 25. Jadi kalau kita hitung 3 angkatan 75 kurang lebih. Nah, biasanya anak-anak yang direkrut di program beasiswa ini mereka dari seluruh daerah. Jadi seleksinya nasional. Oh, jadi, daerah mana aja? Mulai dari Aceh sampai Papua. Sampai Papua? Iya. Jadi lengkap. Ada yang dari Lombok, ada yang dari Pulau Jawa sendiri, ada dari Sumatera, Kalimantan, dan pulau-pulau yang lain. Jadi kira-kira ya miniatur Indonesia lah. Ya, jadi di samping meskipun mereka bukan hanya program beasiswa semua, tapi murid-murid kami ini rata-rata memang miniatur Indonesia, kira-kira seperti itu. Jadi ketika Ustadz lagi mau ke Aceh nih, ada santrinya yang di sana ya. Ada alumni di situ. Ada alumni yang di sana. Ada wali murid juga di situ. Jadi hampir setengahnya itu diberikan beasiswa, Ustadz ya. Iya. Selebihnya yang orang yang berada nanti subsidi silang juga gitu, Ustadz. Iya, betul. Oke. Nah, apa sih yang dirasakan manfaatnya, Ustadz, dari beasiswa ini? Apakah cukup terbantukan santri-santri di sini atau seperti apa? Ya, alhamdulillah. Mungkin Allah beri kemudahan ya untuk anak-anak yang punya keinginan, punya kemampuan, tapi dalam tanda kutip minim biaya, akses. Dengan hadirnya program BMH ini sangat membantu mereka, Mas Melki. Orang tuanya, sampai ada orang tua itu yang cari-cari beasiswa di sana kemari itu belum beruntung gitu ya. Ternyata memang rezekinya di BMH, melalui program BMH. Anaknya lulus tes di sini. Ada yang memang cari informasi beasiswa itu biasanya agak sulit. Nah, ini di BMH lebih mudah. Nah, jadi ada kemudahan-kemudahan itu. Di samping memang program yang disajikan oleh BMH bekerja sama dengan SP ini luar biasa. Jadi anak-anak itu SPP-nya ditanggung, bahkan uang saku dikasih. Uang saku juga dikasih. Pernah juga kita difasilitasi alat belajar, tas dan lain sebagainya.
Jadi dengan itu orang tua yang misalkan nih dari ujung Sumatera situ, dia tidak punya sanak famili di sini, kemudian ada akses program BMH ini dan mereka tahu dan percaya dengan kami, akhirnya anaknya dititipkan di sini dan lulus, kemudian bisa kuliah nanti di PTN dan lain sebagainya, itu jadi kebanggaan mereka tersendiri. Nah, oleh karena itu beberapa testimoni wali itu ya satu mensupport BMH, kemudian berharap program ini tetap dilanjutkan, kemudian yang terpenting juga menjadi fasilitas ya untuk anak-anak yang apa istilahnya punya kewajiban belajar, jadi bisa lebih mudah dan layak dapat pendidikan yang bagus. Karena juga kan di SP kan di samping ada program beasiswa ada program mandiri. Nah, kami alhamdulillah akreditasi A, kemudian sudah A ya? Ya alhamdulillah akreditasi kami A. Jadi istilahnya ada kebanggaan anak dari daerah datang ke Depok, penyangga Jakarta, kemudian sekolahnya bagus. Nah itu kan juga apa ya, motivasi ya buat mereka, sehingga juga oh ya ternyata saya juga bisa sukses loh seperti teman-teman saya yang program mandiri. Karena kalau mereka program mandiri kan biayanya lumayan. Jadi istilahnya oh ya alhamdulillah kami diberi kesempatan nih oleh BMH untuk bisa belajar layak dan sama dengan teman-teman yang istilahnya secara ekonomi menengah ke atas. Kemudian saya juga punya kesempatan untuk sukses sama seperti teman-teman saya yang lain. Dengan itu mereka sangat senang, bahagia sih. Bahkan ada yang sampai saking bahagianya itu terima uang setiap bulan dari BMH dalam bentuk program uang saku itu ditabung. Sampai kemudian banyak nanti dipakai pulang kampung. Jadi masya Allah bermanfaat. Iya, karena mereka di sini makannya sudah ditanggung ya. Iya betul, tercover di situ. Tercover semua. Oke, luar biasa. Dan itu dari beberapa daerah luar Pulau Jawa itu kesininya dibiayain atau bayar sendiri? Kalau biaya ini masih biaya sendiri. Oh biaya sendiri ya. Perjuangan untuk mendapatkan ilmu ya. Benar. Oke, dan mereka ketika lulus, ini kan SP Sekolah Pemimpin tingkatan Aliyah. Iya, tingkat Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah. Ya. Setelah mereka lulus, masuk ke perguruan tinggi. Betul. Ada yang di cover juga, Ustaz? Ini ada, kalau di cover tidak, tapi ada kemudahan-kemudahan. Contoh, BMH bisa bantu juga apa ya istilahnya suakannya ketika contoh nih misalkan anak-anak kami ada yang kuliah di IAIN Cirebon, kemudian difasilitasi oleh BMH setempat dan cabang setempat untuk dia bisa dikaryakan di situ. Nah mungkin secara langsung tidak dibiayai apanya ya, biaya pendidikan kampusnya dan lain sebagainya. Bahkan ada juga anak-anak ini yang kami rekomendasikan untuk bisa masuk perguruan tinggi Hidayatullah berbeasiswa juga. Jadi simultan gitu ya, karena kan BMH juga punya program subsidi beasiswa ke perguruan tinggi Hidayatullah seluruh Indonesia. Jadi berjenjang. Nah, yang ke PTN juga tetap bisa apa ya dibantu apa istilahnya proses perkuliahannya lebih mudah oleh BMH karena mereka diberi edukasi apa ya life skill ya, pengalaman di pengkaryaan. Ya mungkin sekedar uang saku dapatlah barangkali ya. Karena ada wali murid itu yang ke kami konfirmasi, Ustadz anak saya kalau kuliah di sini nanti ngekosnya gimana, terus sama siapa dia berteman. Nah dengan ada program yang kita saling bersinergi ini antara cabang, BMH dan lain sebagainya, ini membuat orang tua nyaman. Alhamdulillah yang di situ sudah jelas orang-orang yang dia kenal. Dan mereka nggak dilepas aja gitu, udah lulus, ya udah lepas gitu enggak ya? Tapi masih dalam lingkungan kita juga masih dijaga gitu. Dan ini kita sedang komunikasikan ke BMH pusat. Ya harapannya sih mudah-mudahan bisa digalakkan program ini jadi program nasional. Jadi bukan hanya yang di Cirebon hari ini terasa, karena murid-murid kami kan juga ada yang di Lampung, Universitas Lampung, ada yang sampai di Sumatera Utara situ, kemudian ada yang di Kalimantan. Kalau BMH kan banyak cabangnya, luar biasa. Banyak ya. Mudah-mudahan ke depan mendunia lah. Ya kalau sekarang. Jadi kalau digerakkan ini semua kan ya istilahnya adalah tempat anak-anak itu untuk berlabuh, mencari pengalaman, kemudian dibimbing oleh orang-orang yang kita tahu apa ya fikrohnya, pikirannya, kemudian ya aman lah intinya begitu. Kalau bahasa mudahnya seorang wali murid itu biasanya aman, jadi tenang biasanya seperti itu. Jadi
bukan hanya ketika menjadi murid dirasakan manfaat program ini, tapi setelah lulus juga ada kemudahan-kemudahan. Bahkan sempat juga ada kesempatan untuk kami bisa mengajukan ke BMH untuk beasiswa pendidikan mereka yang sudah kuliah di perguruan tinggi. Nah, ini kan juga bagian dari fasilitas ya sebenarnya yang disiapkan oleh BMH, luar biasa. Mudah-mudahan dimudahkan semua urusan-urusan BMH, makin sukses, makin berkembang, sehingga banyak manfaat yang bisa diberikan untuk pendidikan. Ya, yang reguler di SP sudah berjalan. Nanti selesai dari SP kita banyak hal yang bisa dilakukan. Betul, gitu Ustaz, bisa kita sinergikan. Tidak ya sudah, kalau sudah lulus ya sudah, nggak gitu ya. Karena kan bisa saja mereka ketika lulus PTN nanti jadi orang-orang hebat, Mas Melki. Iya, betul. Bisa saja kembali membesarkan BMH atau menjadi donatur kuatnya BMH, kan bisa saja. Nah, ini yang mau saya bicarakan. Menarik ini. Ini menarik ini. Ini kan akreditasi A. Iya, betul. Oke, prestasinya apa Ustadz? Ya, mungkin ya dalam beberapa tahun ini sudah bisa diraih gitu ya oleh santri-santri ini. Secara kelembagaan ada banyak prestasi, diantaranya akreditasi A itu sendiri kan sebuah prestasi ya. Karena kapan didapatnya Ustaz? Kami terakhir 5 tahun yang lalu di 2018 dengan kredit poin 94. Jadi itu kriteria unggul. Jadi 6 poin lagi kami sudah 100. Nah, ini tentu jadi target ke depan bagaimana SP ini akreditasinya sempurna lah ya, bisa 100. Nah, berkenaan dengan pertanyaan itu tadi yang Mas Melki sampaikan, sehingga secara kelembagaan ini prestasi satu. Yang kedua, kami juga mengupayakan anak-anak ini bukan hanya prestasi yang sifatnya pengetahuan, tapi spiritual juga harus ada prestasinya. Alhamdulillah di kami ini menjadi sebuah kebiasaan dan terkontrol. Sholat lail anak-anak ini setiap malam, Mas Maria. Berjamaah di masjid. Masya Allah. Dan ini kan nggak mudah ya. Mungkin Mas Melki pernah merasakan, saya merasa nggak mudah. Itu prestasi sebenarnya. Cuma bagaimana orang tua memahami kita bekerja sama ketika anak di rumah, orang tua harus bisa menyesuaikan ini. Karena ketika ini tidak dirawat, ya dia akan hilang dengan sendirinya. Nah, kalau prestasi-prestasi akademik, contoh misalkan kalau di Kementerian Agama, karena kami madrasah aliyah di bawah manajemen Kementerian Agama. Nah, itu ada perlombaan KSM namanya, kompetisi sains madrasah. Jadi madrasah itu berkompetisi antar sekolah, itu ada event tahunannya dan ini bergengsi. Kalau di Kota Depok ini kan kurang lebih ada 30 madrasah yang sudah terdaftar ya di Kemenak. Itu berkompetisi, biasa mengirimkan 2 kontingen kelompok. Nah, mereka berkompetisi dan alhamdulillah kami 2 tahun ini masuk 3 besar terus, Mas. 2021, 2022. Ini baru kemarin hadiah di momen kemerdekaan ini kami dapat juara lagi di KSM. Ada mapel kimianya kami juara 1. Mata pelajaran kimia. Iya, kimia, juara 1 ya. Juara 1, Mas. Kemudian fisika, matematika, biologi ini juara 3. Dan kami mewakili Kota Depok melanjutkan di event nasional. Wah, Masya Allah. Kapan ini? Mohon doanya. Kapan ini penasaran ini. Nanti ada agenda selanjutnya mungkin ya, ada timelinenya ya. Siap. Nanti undang BMH TV Ustaz ya. Siap. Nanti kita libatkan. Dan biasanya juga ini momen yang bagus ya untuk anak-anak memacu semangat dan unjuk kemampuan. Di samping itu juga ada apresiasi langsung dari Kemenak biasanya. Jadi anak-anak yang masuk 3 besar itu diundang di Kementerian Agama Kota Depok, kantor, biasanya disematkan hadiah dan ada uang pembinaan. Itu memacu semangat mereka. Itu di antara prestasi SP. Ada juga prestasi-prestasi lain yang biasanya kami ikut Olimpiade Matematika karena kami kan jurusannya IPA. Jadi kami banyak menyasar juara-juara seperti itu. Meskipun kami jurusannya IPA, Mas, kami juga ikut berkompetisi bidang Al-Quran. Jadi bukan hanya IPA-nya saja, tapi dari sisi karena kan di kami juga ada target-target pencapaian Al-Quran ya.
Bahkan kami punya program kelas tahfizul Quran khusus. Jadi dia programnya program tahfizul Quran. 30 juz target Semua hafalan. santri atau ini ada program khusus, beberapa murid yang memenuhi kriteria untuk itu. Nah, itu biasanya kami juga gembleng untuk bisa optimal. Jadi ikut juga berkompetisi di ajang kota, kemudian nasional. Kalau internasional belum. Alhamdulillah kalau nasional kami udah beberapa kali dapat juara, 3-4 kali di momen-momen yang bergengsi. Terakhir pandemi kemarin kami ikut kegiatan yang diadakan di Surabaya online. Karena ini berkahnya pandemi ya. Jadi semua bisa diakses dengan mudah gitu. Jadi kegiatan yang jauh bisa kita hadirkan di sini, kita bisa ikut berkompetisi dalam momen perlombaan itu. Alhamdulillah kita dapat juara juga. Jadi mudah-mudahan ya dengan apa yang SP lakukan untuk anak-anak ini menjadi bekal-bekal mereka untuk kebaikan mereka di masa yang akan datang. Kira-kira seperti itu. Berarti kalau prestasinya seperti itu bisa dibilang yang bergabung di SP ini orang yang benar-benar ingin belajar ya Ustaz ya? Betul. Jadi nggak sembarangan orang masuk Jadi ada seleksinya. Tapi kan kami juga memahami justru kesuksesan sebuah lembaga pendidikan itu manakala dari bahan mentah jadi bahan matang, Mas. Bahasanya kan begitu. Jadi tidak juga kami kemudian patok persyaratan input yang begini-begini yang terlalu tinggi, enggak juga. Karena kan juga kita pahami kan kita ambil modal dasarnya saja. Karena kan mungkin dengan kondisi Indonesia hari ini kan pemerataan pendidikan kan belum tentu sama dari Sabang sampai Merauke. Kita paham itu. Nah, tapi kami punya alat ukur untuk bagaimana mendeteksi kemampuan dasar. Ya, jadi itulah yang kami jadikan pegangan untuk menerima murid-murid di SP ini. Jadi kalau sudah dinyatakan lulus, insya Allah dia bisa berkompetisi di level standar. Kecuali kalau dia punya kemampuan khusus, karena murid kami itu ada yang hafalannya 30 juz, kemudian juga kompetisi sainsnya juara, Mas. Wah, ini anak-anak yang spesial yang begini. Ini generasi tangguh nih. Tapi juga kan istilahnya selalu ada anak yang dia fokus ya. Misalkan fokus Al-Quran, fokus IPA, mata pelajaran IPA, scientific, begitulah ya kira-kira. Nah, ada memang anak-anak yang begitu. Ada juga yang spesial itu tadi. Wah, luar biasa itu anak. Setiap tahun kami punya generasi-generasi seperti itu. Alhamdulillah. Terus dari santri-santri SP ini udah ketahuan nggak Ustaz? Maksudnya, oh ini bakatnya ke sini nih. Karena kan nggak bisa disamaratakan ya Ustaz. Benar, betul. Santri-santri ini. Nah, di SP ini bagaimana santri murid-muridnya ini? Benar. Jadi kami biasanya ketika murid masuk pertama itu kita sebar angket. Sebar angket untuk diisi sama orang tua dan murid. Jadi itu jadi dasar kami sebenarnya anak ini fashionnya kemana. Kemudian yang kedua kami mulai launching program tahun ini tahun 2022 ada diagnostik test namanya. Diagnostik test. Jadi diagnostik test ini kita kerjasamakan dengan lembaga profesional di luar, kemudian kita ajak bekerja sama dengan SP. Disitulah anak-anak itu di profiling kemampuannya. Jadi terlihat IQ-nya berapa, kemudian dia fashionnya kemana, kemudian sampai kemampuan basicnya itu dia bidang apa, kan ada linguistik, ada numerik dan lain sebagainya. Itu terlihat di situ. Nah, dengan itu kemudian anak-anak ini punya bekal dasar informasi untuk mengembangkan potensinya. Meskipun ada anak yang secara tekstual di kertas itu kemampuannya linguistik, tapi ternyata dia suka di numerik. Selalu ada anak yang begitu, unik ya. Jadi biasanya anak-anak yang begini ya tergantung mana yang dia sukai. Nah, kan kami juga punya program Math Club. Jadi ada klub-klub yang klub bahasa, kemudian klub mata pelajaran matematika dan lain sebagainya. Itu biasanya penyalurannya di situ. Tapi kalau KBM semuanya normal, sama. Jadi KBM sama,
Paling nanti pendalamannya di klub-klub itu. Ada klub bahasa Arab, bahasa Inggris, ya. Kita cari orang-orang yang kualifikasinya layak, ya. Yang bahasa Arab banyak tenaga-tenaga dari ma'had, ya. Kemudian guru bahasa Inggris kami itu mentor kami, Mr. Angga namanya. Beliau dulu kerja di perusahaan sebagai penerjemah. Nah, alhamdulillah SP dapat berkah. Dia melamar ke kita kerja di sini karena memang juga sudah ingin beralih orientasi, ya, tadinya dari tenaga profesional di perusahaan begitu, ingin terjun ke pendidikan. Nah, inilah peluangnya, alhamdulillah ada wadah SP bisa menaungi, ya, bersama kami berjuang bagaimana menanamkan kemampuan berbahasa Inggris pada murid-murid SP. Alhamdulillah. Allah pertemukan ya. Betul, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Terus alumni, Ustaz, berbicara alumni, dari angkatan pertama yang sudah kelihatan keunikan mungkin ya, apakah masuk ke perguruan tinggi atau mungkin ada yang jadi pengusaha atau jadi guru atau seperti apa alumni di SP? Kalau SP ini kan terhitung dari tahun 2015. 2015, oke. Kurang lebih. Kalau MA Hidayatullah itu saya telusuri dari tahun 99 atau tahun 2000. Kalau alumni MA Hidayatullah itu sudah ada yang jadi anggota dewan. Nah, di daerah Sumatera situ. Berkembang ya? Ya, berkembang. Kalau alumni SP tadi, alhamdulillah anak-anak kita ini ketika dia menjelang kelas 12 itu ada program yang difokuskan untuk persiapan masuk perguruan tinggi. Karena kan perguruan tinggi punya kriteria tersendiri ya untuk menerima murid. Tesnya berbagai macam, sekarang sudah berkembang tesnya. Termasuk juga murid yang ingin aktualisasi dirinya ke lembaga kedinasan. Jadi memang dari kelas 12 awal itu memang sudah dipetakan. Bahkan kalau dari sekarang ini, kalau sekarang ini tahun-tahun 2-3 tahun ini kita petakan dari kelas 10. Jadi kamu mau masuk kemana? Kalau mau masuk ke PTN jurusan ini, jalur masuknya ini, karena kan banyak jalur Mas ya, ada jalur mandiri, ada SMPTN, SBM, banyak itu, ada SPAN PTKN. Nah itu kita kuatkan, nilai rapotnya jangan sampai turun. Nah jadi pemetaan itu dari awal, sehingga anak sudah tahu, saya dengan nilai saya yang bagus ini, saya bisa ke PTN loh nanti misalkan. Saya dengan ilmu saya yang bagus ini, kemampuan saya, paradigma saya, penguasaan ulumuddin saya bisa ke PTH. Nah, jadi dari awal kita sudah beri informasi itu. Hanya saja kan penentunya ada di anak. Jadi ketika dari awal ini kita maintain ya sampai di kelas 12 ini tinggal pengarahan aja. Nah, maka dari itu persiapan mereka di kelas 12 ini jauh-jauh hari, sehingga ketika mereka berkompetisi di seleksi perguruan tinggi ini nggak kaget, bahasanya begitu. Jadi memang sudah dipersiapkan mulai dari kelasnya, pembelajarannya, kemudian tes-tesnya, dan kami fasilitasi Mas. Jadi ada akses lab komputer di kami, jadi kami persilahkan anak-anak itu untuk mengakses, nanti ada guru pembimbingnya dan lain sebagainya, diarahkan sampai dia mendaftar. Alhamdulillah sih sebaran alumni sampai hari ini di berbagai PTN. Alhamdulillah. Bahkan di kami ini ada keunikan sebenarnya. Kalau prinsipnya alumni SP ini semua kuliah, sudah pasti kuliah. Sudah pasti kuliah. Sudah pasti kuliah. Alhamdulillah sampai hari ini belum ada yang mentalnya terbangun ketika lulus langsung kerja. Karena memang target kita bagaimana dia kuliah, yang program beasiswa maupun yang mandiri. Yang mandiri apalagi yang beasiswa kan begitu. Jadi memang sudah kuliah. Nah, dari semua yang kuliah ini unik-unik. Kalau biasanya kan orang orientasinya itu PTN gitu ya. Nah, kalau anak-anak kami itu justru ada yang nggak mau ke PTN. Jadi memang dia setting dirinya dari awal ingin ke jalur ma'had. Lipia misalkan, Arroya. Jadi ketika jalur SMPTN, SBM dia nggak ikut memang. Jadi dia bimbelnya tuh khusus. Bahkan ada yang unik Mas. 2 tahun ini ada alumni kami lulus di UI. Dan alhamdulillah juga SP dapat jalur undangan
ke UI. Masuk UI cuma baru satu fakultas ya, teknik informatika. Oh, ya, okay. Jadi masih baru satu. Mudah-mudahan nanti menyusul yang lain. Amin, amin. Nah, ini uniknya ada murid kami yang lulus di UI. Setelah dinyatakan lulus, justru tidak diambil. Kenapa itu? Satu, karena yang lulus di UI ini alasannya saya mau ke Ma'had Ustaz. Loh, kenapa kamu istilahnya tes ikut UI? Saya ingin tahu kemampuan saya ini sebenarnya level UI atau bukan gitu ya. Oke. Ada anak-anak yang cerdas itu. Oke. Nah, ternyata mas setelah saya telusuri ke orang tuanya, karena kan jangan sampai kesempatan emas bahasanya begitu ya, disia-siakan. Ternyata memang Ma'had ini dijadikan batu loncatan karena dia dikader oleh orang tuanya ingin ke Timur Tengah. Jadi akan lebih mudah kalau dia ke Ma'had. Karena basic kemampuan bahasa Arabnya lebih tajam, ulumuddinnya lebih kuat, jadi dia ke Timur Tengah lebih mudah. Ada yang satu, dia ndak ambil lulus di UI itu, dia tidak lanjutkan pendidikan di situ karena dia mau masuk STAN, ternyata dia mau yang kedinasan. Nah, jadi belum diambil. Alhamdulillah hari ini di Unair ada, di Undip ada, di Brawijaya murid kami ada. Kalau di UGM belum ya, UGM belum, mudah-mudahan nanti ada. Kalau di UIN sudah banyak sekali. Ya, jadi di UIN sudah banyak. UIN Ciputat. Ya, di PTH juga banyak. Jadi berimbang lah kira-kira sebaran alumni. Bahkan saya ketika kemarin pertemuan wali murid, saya kan harus pertanggungjawabkan progres ya, SP, kemudian juga sosialisasi ke wali. Saya itu kumpulkan logo mas, logo-logo kampus itu saya kumpulkan. Jadi saya cek dari database alumni. Kan di situ ada penelusurannya ya, dia di kampus mana, lulus di mana, dia lanjut kuliah. Saya cek dari situ, saya cari logo-logonya. Ternyata ada alumni SP itu sampai di lembaga yang tidak ada logonya pun ada alumni SP. Jadi betul-betul anak-anak ini bergerilya belajarnya gitu. Ya bahasanya dari kampus yang level top sampai yang levelnya itu istilahnya merayap juga mereka telusuri, Ma'had tahfiz dan lain-lain. Dan uniknya alhamdulillah juga anak-anak ini sebenarnya mereka mampu bersaing di level internasional. Jadi alumni kami juga ada di Ignir University, kemudian di Perlis Malaysia. Jadi ada beberapa angkatan itu yang melanjutkan studi di situ. Nah ini juga menginspirasi adik-adik kelasnya. Cuma kadang kan namanya anak tidak sama ya persepsinya bahwa luar negeri itu keren. Ada juga yang persepsinya kayak tadi itu unik. Jadi lulus di UI malah ambil Ma'had. Sisi lain teman-temannya malah ingin di UI gitu. Jadi selalu ada. Makanya kalau persentase lulus di PTN-nya agak susah di SP kalau dijadikan barometer ya. Tapi selalu pendidikan tapi sampai saat ini mereka masih concern terhadap pendidikan. Artinya mereka masih tetap mau belajar. Betul, mau belajar. Alhamdulillah. Nah, terus untuk kebutuhan sendiri nih, dengan sekarang kan yang fasilitas yang ada nih, alhamdulillah sudah cukup. Kira-kira apa lagi nih penunjang untuk pendidikan yang lebih oke gitu? Iya, masya Allah. Ini mudah-mudahan dalam kesempatan ini menjadi peluang ya untuk menambah banyak keberkahan ya, atau banyak menambah bentuk-bentuk kerjasama dengan BMH. Jadi sebenarnya kami akreditasi itu kami targetkan nilainya 100 mas. Tapi ternyata ada beberapa komponen yang kami masih lemah di situ. Di antaranya itu sarpras. Apa itu? Sarana prasarana. Jadi sarana prasarana dalam sebuah lembaga pendidikan itu tidak diukur dari megah gedung, tapi sarana prasarana yang langsung terjunnya ke murid. Lab IPA, kalau kami jurusannya IPA ya. Kemudian lab komputer, kemudian perpustakaan. Alhamdulillah kami sudah punya itu. Lab bahasa yang kami belum punya. Lab bahasa. Saya yakin kalau ada lab bahasa yang tadinya 94 bisa saja jadi 99. Ditambah lagi PR kami satu lagi untuk bagaimana memperbaiki tendik, tenaga pendidik yang linier. Karena kita kan di Hidayatullah basisnya kan tugas. Jadi tidak semestinya sarjana pendidikan tugas mengelola pendidikan. Tapi kita dibekali ilmu kan untuk mengelola itu. Ya. Mungkin juga Mas Melki tugas di BMH basicnya saya tidak tahu apakah
apakah sosial sebelumnya atau apa, saya kurang paham. Saya pribadi juga begitu, tapi kami dibekali ilmu sehingga bisa mengelola. Nah, itulah PR-PR yang kami perlu lengkapi ke depan sehingga linear. Alhamdulillah, tapi kebutuhan pokok guru matematika kami sudah sesuai fakultasnya. Kimia sudah, biologi sudah, bahasa Inggris sudah, fisika sudah, dan lain sebagainya. Jadi untuk komponen utama itu sudah. Cuma pendukungnya ini belum. Kayak saya kan masih SEMM. Nah, idealnya kan MPDI. Nah, jadi kalau mau akreditasi ini 100, kontribusi saya harus kuliah lagi. Nah, itu menentukan. Paling tidak begitu ya bahasanya. Jadi bukan berarti tendik, tenaga pendidik di SP ini tidak profesional, bukan. Tapi memang secara utuh keseluruhannya belum. Sehingga memang ada catatan-catatan itu. Tapi itu ya kecil lah. Nah, jadi kalau kita benahi untuk bisa upgrade 6 poin tadi itu ya mudah-mudahan bisa jadi 100. Dan insya Allah Mas, kita tahun 2023 ini nanti terjadwal akreditasi. Ada kesempatan untuk kita merapikan semua kegiatan, kemudian data emis, simpatika, sehingga akreditasi itu bisa diperpanjang masanya tanpa divisitasi. Nah, SP berupaya ke arah situ. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan kami terdokumentasi semuanya di medsos. Ya, jadi kalau sekarang kan era teknologi, jadi proses visitasi itu tinggal kasih link saja. Kalau dulu kan berkasnya tinggi ya. Kalau sekarang itu link, bener nggak ada bukti fisiknya, tinggal diklik, oh iya muncul. Sekarang itu sudah basisnya begitu. Nah, kita mengarah pada itu. Mudah-mudahan mohon doanya dari semua pihak. Itu saya penasaran berapa kali, maksudnya masa akreditasi itu berapa lama? 5 tahun. 5 tahun. Ya, per 5 tahun harus ya, 5 tahun harus diupdate lagi, lagi. Nah, kalau yang tahun ini ada kesempatan, informasinya begitu, untuk kalau yang lembaga yang sudah rapi, nah ini bisa perpanjangannya langsung diberikan tanpa divisitasi dengan catatan itu tadi. Jadi ada perbaikan-perbaikan yang kita update. Karena kan di emis itu juga kan ada catatan prestasi, kemudian juga ada kelembagaan. Di simpatika juga begitu, ada catatan prestasi dan lain sebagainya. Kalau simpatika itu data guru, Mas. Kalau emis itu data murid. Jadi di situ kalau lengkap sebenarnya cukup untuk menjadikan asesor sebagai bahan pengamatan. Jadi dari situ sudah dilihat, oh ya sudah oke, apalagi sudah terakreditasi A kan. Nah, otomatis kan kredibel dong ya, karena dari BAN-SM, Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah gitu ya. Jadi sebelumnya historinya sudah A, nilai poinnya 94, tinggal dilengkapi sedikit, ya mudah-mudahan tahun-tahun bisa 100 Mas gitu. Amin. Ya. Jadi ini kalau saya bilang sih ini luar biasa ya, dari alumni-alumni yang semangat belajarnya itu nggak berhenti gitu, dan itu sudah termindset dalam pikiran mereka. Makanya mereka tersebar di berbagai perguruan tinggi ya Ustaz ya. Nah, alhamdulillah. Dukungan para donatur berkat izin Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan hati mereka untuk terus belajar gitu ya. Benar, Masya Allah. Dan juga ini satu kebanggaan bagi kita semua bahwa generasi Indonesia ini ada juga yang peduli pendidikan dan masih mau belajar. Iya, benar, Mas. Nah, ini terakhir nih Ustaz, kira-kira melihat dari keseluruhan ini, apa yang sekiranya bisa dikembangkan untuk bukan hanya pendidikannya, tapi juga santri-santri ini yang sekiranya bisa dikembangkan untuk masa depannya. Ya, potensinya. Baik, secara kelembagaan kami juga mengupayakan, kan di setiap tahun ada update ya. Kalau sekarang itu kan kurikulum merdeka, kita sesuaikan. Kemudian ada program sekolah ramah anak. Jadi kita mengarah pada itu keniscayaan kalau menurut saya. Jadi sebuah lembaga itu akan mengarah pada perbaikan. Nah, kalau potensi ini sebenarnya anak-anak ini kan punya kemampuan dasar kepemimpinan yang kami berikan di sini. Sehingga harapannya ya menjadi seorang pemimpin, mengisi ruang-ruang di masyarakat itu untuk bisa mencerahkan. Apa yang dicerahkan? Apakah sekarang redup, tidak cerah? Kan begitu. Nah, tentu nuansa-nuansa keislaman dan lain sebagainya. Kami itu dengan sekolah pemimpin, jurusannya IPA,
kemudian program unggulannya juga tahfizul Quran, ingin mencetak generasi yang sebenarnya dia Islami, tapi juga wawasan umumnya terbuka. Itu sebenarnya. Sehingga potensi yang ya istilahnya kami godok di sinilah untuk anak-anak sebagai bekal. Harapannya masa depan ketika dia masuk di TNI misalkan, harapannya nanti dia menjadi orang yang berpengaruh di situ dan bisa mencerahkan. Karena kan tidak semua profesi mereka ini bakal jadi pendidik toh. Bisa saja nanti yang lulus IPDN. Alhamdulillah murid-murid kami ada yang di TNI Angkatan Udara, yang di instansi Polri juga sudah ada. Sehingga dengan mudah-mudahan istilahnya dengan anak-anak yang hari ini kami didik ya, kemudian lulus nanti dan mengabdi pada masyarakat, itu mengurangi beban-beban sosial masyarakat yang hari ini terjadi. Bukan menambah ya, kalau menambah kita gagal. Tapi kalau meringankan beban, kan sekarang banyak tuh isu ya yang ya berkenaan dengan pendidikan. Ya harapannya ya tentu anak-anak ini ke depan menjadi orang-orang tangguh, orang-orang hebat yang bisa mencerahkan dan menggerakkan orang banyak. Ya, sehingga itu menjadi sebuah kekuatan. Itu sih sebenarnya tujuan SP itu dibangun, dan ini selaras juga dengan tujuan BMH ya, yang diwacanakan dengan BMH, sehingga visi yang kami tawarkan ke masyarakat itu terwujudnya murid yang berjiwa pemimpin bertauhid. Jadi bukan hanya dia punya kemampuan memimpin, tapi juga ketauhidan juga dia miliki. Jadi pemimpin bertauhid, berakhlakul karimah dan berwawasan luas. Jadi pemimpin yang bertauhid, akhlaknya bagus, tapi juga tidak ketinggalan ilmunya. Kira-kira seperti itulah gampangnya Mas Melki. Ustadz, kalau seandainya ini nggak lengkap nih kalau kita nggak menyampaikan informasi ini. Siap. Kalau mau, ini masyarakat ada yang mau sekolahin anaknya nih ke SP. Oh baik. Informasinya kemana Ustadz? Ya, alhamdulillah SP punya medsos. Ada YouTube, ada IG, kemudian ada Facebook. Namanya Sekolah Pemimpin. Jadi diketik saja langsung Sekolah Pemimpin tanpa spasi, insya Allah muncul di IG. Atau bisa juga melalui web Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Depok, karena di situ juga tersentral ya PPDB di situ semua unit. Nanti ada kolom Madrasah Aliyah atau Sekolah Pemimpin, itu bisa diklik, di situ ada informasinya. Nah, insya Allah juga ada nomor kontaknya di situ. Iya, jadi ini sekolahnya akreditasinya A, dan insya Allah akan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan amin. Dan juga dengan visi misi yang tadi itu, wah ini luar biasa. Siapa sih yang nggak pengen anaknya sukses, jadi problem solver untuk masyarakat. Ada yang jadi dai juga ya Ustaz ya? Oh ya, alhamdulillah. Jadi alumni kami itu ada yang meskipun dia jurusannya IPA, ya, jago di bidang saintifik ya, maksudnya memiliki basic keahlian di situ ya maksudnya. Sampai hari ini mengabdi dan mengelola pesantren, Mas. Jadi ada anak-anak itu. Ya, jadi dia mulai dari pengabdian dulu, dalam proses awal ada istilah pengabdian, mereka mengabdi di situ. Sekarang sampai jadi pengurus. Jadi saya beberapa kali roadshow begitu ya ke tempat-tempat alumni itu, memang sudah jadi orang besar. Jadi posisinya juga besar, badannya juga makin besar. Dulu kalau jadi murid badannya masih agak kecil gitu ya. Masya Allah, itu keberkahan ilmu mungkin Mas ya, mudah-mudahan bisa. Bukan hanya status yang berkembang ya. Betul, alhamdulillah. Oke, dan juga ini juga harus didukung juga nih, karena BMH alhamdulillah support bukan hanya di SP, banyak sekali ya lembaga pendidikan yang disupport oleh BMH. Dalam program beasiswa, nanti bisa dilihat di website BMH juga program beasiswa untuk para santri, dan salah satu penyalurannya adalah di Sekolah Pemimpin yang alumninya luar biasa dan juga santrinya juara lomba juga nih. Dan saksikan terus nih BMH TV untuk lihat update bagaimana sih perkembangan para santri. Nanti boleh Ustaz ya, santrinya kita ajak ngobrol seperti ini. Siap. Mungkin yang nanti lulus TNI Angkatan Udara pakai seragam kesatuannya, kan begitu ya. Jadi supaya ada visualnya juga, bener nggak alumni SP ini ada yang lulus TNI Angkatan Laut misalnya, Angkatan Udara, Angkatan Darat gitu ya. Nanti bisa kita masukin juga Ustadz foto menang lomba, kita nyesain editor sedikit ya Ustadz. Siap. Kita masukin nanti ya. Siap. Oke, terima kasih banyak Ustadz ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan sukses terus, istiqomah dalam kebaikan, santrinya, alumninya
menjadi alumni yang membawa maslahat untuk umat juga. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Kita bertemu kembali di Bincang Mulia selanjutnya. Terima kasih yang sudah nonton, dan saya Melki Satria selaku host dan juga Ustadz Sofyan ini luar biasa. Kita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.